Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah hari Minggu ini. Untuk itu, kami yang melayani hari ini mengucapkan selamat hari Minggu. Kita saat teduh. Selamat hari Minggu untuk kita seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita berjumpa kembali dan berkumpul pada ibadah Minggu ke-11 setelah Trinitatis. Hendaklah kita selalu memuliakan Tuhan Allah kita yang menciptakan langit dan bumi, memuji Yesus anak Allah yang telah menebus kita dari kuasa kegelapan, memuji Roh Kudus yang selalu menyertai perjalanan hidup kita. Dialah Tuhan yang memampukan kita untuk mengendalikan diri kita terhadap kemajuan teknologi di dunia ini. Kami memuji Allah yang Tritunggal, yang telah memberikan berbagai kemajuan di tengah-tengah dunia ini. Topik Minggu hari ini mengajak kita agar mampu mengendalikan diri terhadap teknologi. Segala sesuatu halal, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Marilah kita puji Tuhan, kita melalui ibadah hari ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 9, 1-2. Selalu
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan kami. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 4. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-11 setelah Trinitatis ini. Tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 dan 3. Jangan sesat dengan sabdanya,
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami mengucapkan syukur bagi-Mu karena kami boleh berkumpul kembali di dalam bait-Mu yang kudus. Namun demikian, kami harus selalu waspada agar kami tidak terinfeksi oleh virus corona yang masih belum berakhir dari dunia ini. Akibat pandemi COVID-19 yang belum berakhir, kami harus memakai kemajuan teknologi hingga sampai ke dalam bait suci-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, tuntunlah kami agar kami boleh mengendalikan diri kami masing-masing, agar kemajuan teknologi yang kini sedang berkembang akan kami pergunakan demi kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah menuntun kami agar kami dapat mengendalikan diri kami untuk menghadapi kemajuan teknologi di dunia ini. Ya Tuhan Allah kami, Engkau telah memanggil kami menjadi anggota tubuh Kristus. Oleh karena itu, kami harus selalu menjaga kekudusan setiap harinya. Tetapi pada akhir-akhir ini, semakin banyak dari antara kami yang jatuh ke dalam dosa, yang tidak mampu menjaga kekudusan anggota tubuh Kristus, yang memakai kemajuan teknologi untuk membuat keributan, pergaduhan, juga penipuan terhadap sesama. Yang paling berbahaya juga telah banyak terjadi perselingkuhan yang mengakibatkan retaknya keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga harus menghadapi hukum adat, juga siasat gereja. Ya Tuhan Allah kami, bimbinglah kami, supaya kami dapat mengendalikan diri kami dalam menghadapi kemajuan zaman dunia ini. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah menuntun kami agar kami dapat mengendalikan diri kami untuk menghadapi kemajuan teknologi di dunia ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, gereja-Mu kini ikut bersukacita atas kemajuan yang ada dalam dunia ini. Teknologi juga kami ikutkan dalam ibadah di gereja-Mu. Kami melihat ya Tuhan, begitu banyak hal yang baik yang kami peroleh dari teknologi. Tetapi banyak juga hal yang tidak baik dan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang boleh membawa kami kepada kegelapan. Tuhanlah yang membimbing kami untuk menggunakan kemajuan teknologi sesuai dengan kehendak-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu yang kudus. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah menuntun kami agar kami dapat mengendalikan diri kami untuk menghadapi kemajuan teknologi di dunia ini. Ya Tuhan, waktunya sudah semakin dekat. Gereja-Mu HKBP akan mengadakan sinode Godang HKBP. Sebagian dari distrik-distrik telah memulai dengan sinode distrik, dan beberapa distrik yang lain masih harus memulainya pada minggu-minggu ini. Ya Tuhan, kasihanilah kami umat-Mu. Biarlah semuanya itu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Jauhkanlah kami dari perpecahan, agar gereja-Mu tetap bersatu untuk melakukan segala pekerjaan yang baik. Biarlah kami memakai segala kemajuan untuk mencari kedamaian di tengah-tengah gereja-Mu.
Biarlah pandemi virus corona secepatnya berlalu dari dunia ini, agar segala rencana gerejamu boleh berjalan dengan baik. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah membimbing kami, agar kami dapat mengendalikan diri kami untuk menghadapi kemajuan dunia, agar kami selalu memakai kemajuan yang ada untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Ya Tuhan Allah kami, janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan, kesaksian, dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 41. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ke-11 setelah Trinitatis ini, tertulis dalam kitab Kejadian 11 ayat 1 sampai 9.
Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah sini. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan ter-gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan tersesat ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 54 ayat 1 dan 4. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta HKBP Sukarame pada Minggu 23 Agustus 2020. Nama minggu kita saat ini adalah Minggu ke-11 setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah, dan topik minggu ini pengendalian diri terhadap teknologi. Yang kedua, ucapan selamat ulang tahun. Kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan dari tanggal 17 Agustus sampai 23 Agustus 2020, seluruh majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur, serta sehat dan sukses selalu. Dengar dan hayatilah firman Allah yang tertulis dalam Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah dan sehat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Bahasa Batakna, saitangihon mahata sipaingot, jalajakon pangajaran, asagabes pistarho dihasusudani bohalmu. Yang ketiga, aneka berita. A. Sermon sekolah minggu akan diadakan hari Selasa 25 Agustus 2020 masuk pukul 18.30 melalui Zoom meeting. Dimohon kepada seluruh guru sekolah minggu untuk dapat mengikuti kegiatan ini. B. Gotong royong. Sesuai dengan hasil rapat panitia pembangunan, maka hari Sabtu 29 Agustus 2020 masuk pukul 7.30 WIB diadakan gotong royong di tanah gereja Alang-Alang Lebar. Untuk hari Sabtu ini yang bertugas week 4 bersama panitia pembangunan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. C. Ibadah Rena HKBP Sukarame akan dilaksanakan hari Sabtu 29 Agustus 2020 masuk pukul 19 WIB melalui Zoom meeting. Dimohon kepada orang tua untuk mengingatkan anak kita dan dapat memfasilitasi mengikuti ibadah tersebut. Atas perhatiannya, Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih. D. Di hari Minggu 30 Agustus 2020, ibadah live streaming. 1. Ibadah sekolah minggu masuk pukul 7 WIB, dimohon kepada orang tua untuk memfasilitasi anaknya mengikuti ibadah ini. Yang kedua, ibadah umum masuk pukul 9 WIB berbahasa Batak untuk yang tidak beribadah di gereja. Acara ibadah minggu telah disediakan gereja kita dan dikirim melalui WA Group week masing-masing. Jemaat yang membutuhkan fotokopi acara dapat menghubungi majelis jemaat masing-masing week. E. Peran serta jemaat. Majelis Jemaat menghimbau supaya semua anggota jemaat HKBP Sukarame yang tidak bisa melaksanakan ibadah di gereja untuk mengikuti ibadah dengan mempergunakan atau memakai acara yang telah disiapkan oleh Majelis Jemaat HKBP Sukarame. Majelis juga menghimbau kepada semua anggota jemaat yang tidak bisa melaksanakan ibadah di gereja untuk menyampaikan persembahan ibadah minggu, persembahan bulanan, persembahan pembangunan, persembahan ucapan syukur, dan lain-lain. Persembahan disampaikan dalam amplop seperti biasa melalui Sintua Week masing-masing atau ditransfer ke rekening gereja HKBP Sukarame yang disertai dengan keterangan. Atas perhatiannya, Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih. Yang keempat, ibadah di gereja. Sesuai dengan hasil keputusan rapat jemaat di hari Kamis,
11 Juni 2020 yang lalu. Maka di hari Minggu 19 Juli 2020 yang lalu, ibadah minggu di gereja telah dimulai dengan ketentuan sebagai berikut. A. Setiap ibadah hanya dapat dihadiri dengan maksimal 80 orang, sudah termasuk pelayan ibadah dan tim multimedia. B. Jemaat yang hadir harus memakai masker. Duduklah di tempat yang telah ditandai. Salam-salaman ditiadakan. C. Setiap jemaat yang hadir diwajibkan untuk mengukur suhu tubuh, dan apabila suhu tubuh 30 derajat Celcius, maka jemaat tidak diperkenankan mengikuti ibadah minggu. D. Sebelum dan sesudah masuk ke ruangan diwajibkan untuk mencuci tangan. E. Bagi jemaat yang mempunyai riwayat penyakit dan sudah berumur di atas 60 tahun, serta anak-anak di bawah 15 tahun, dilarang mengikuti ibadah di gereja. F. Di setiap jemaat yang hendak mengikuti ibadah minggu di gereja harus mendaftar kepada Sintua Week masing-masing paling lambat setiap hari Jumat pukul 13 WIB. H. Jadwal ibadah Minggu 30 Agustus 2020 digabung hanya sekali ibadah masuk pukul 8 WIB. J. Persembahan hanya satu kali melalui amplop dan itu diatur oleh pelayan dalam ibadah minggu. J. Tim multimedia telah menampilkan melalui video di YouTube atau dalam ibadah live streaming protokoler kesehatan dalam rangka persiapan ibadah di gereja. Yang kelima, Sinode Distrik periode. Mulai hari Senin dan Selasa 24 sampai 25 Agustus 2020 yang akan datang, HKBP Distrik 15 Sumbaksel akan mengadakan Sinode Distrik periode 2020 sampai 2024 bertempat di HKBP Palembang yang dipimpin oleh Bapak Preses Pendeta Dr. Insinyur Fritz P. Sihombing. Sinode ini akan memilih calon pareses, memilih peserta sinode godang dari pendeta dan non-pendeta, MPS, MPSD, dan Badan Audit Distrik. Pendeta Daniel R.A. Tampu Bolon ikut serta dalam sinode ini. Kita doakan semoga sinode ini berjalan dengan baik. Keenam, laporan keuangan. Laporan keuangan hanya dapat kita ikuti setelah selesai ibadah di ibadah live streaming. Dan jika ada salah penulisan, kami mohon maaf serta mohon disampaikan. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 49 untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada saat ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal 6, dimulai dari ayat yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-20. Beginilah firman Tuhan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa seluruh tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Aku tidak, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nats, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, akhir-akhir ini hampir semua kita merasakan kesusahan, merasakan penderitaan, melihat kebebasan yang terjadi akhir-akhir ini. Bagaimana tidak mungkin kita tidak menderita melihat banyaknya orang dengan sesuka hatinya mengucap, mengatakan sesuatu, bahkan membuat suatu fitnah, membuat sesuatu yang hoak. Apalagi akhir-akhir ini banyak sekali ucapan tutur kata yang semena-menanya disampaikan, diungkapkan melalui media sosial. Akibatnya terjadilah krisis persatuan di tengah-tengah bangsa kita yang baru merayakan ulang tahun ke-75. Apalagi yang akhir-akhir ini ada simbol yang dibesar-besarkan, simbol Dirgahayu Republik Indonesia, dikatakan
berbentuk salib. Dan ini banyak diperbincangkan, ramai sekali. Terjadi pro kontra atas slogan simbol dari perayaan 17 Agustus. Bukan hanya di tengah-tengah bangsa, bukan hanya di tengah-tengah masyarakat, terjadi juga di tengah-tengah gereja. Banyak dan ada sebagian jemaat yang berani mengatakan dengan semena-menanya mengatakan uang sudah dimakan oleh majelis. Walaupun sebenarnya itu tidak benar. Belum pernah ada manusia makan uang. Sampai detik ini belum pernah ada kita lihat manusia memakan uang. Tetapi di tengah-tengah gereja ada jemaat dengan kesalnya berani mengatakan bahwa uang gereja sudah dimakan oleh majelis. Entah dari mana faktanya. Disitulah kita melihat bagaimana sesuka hatinya orang membuat dan berlaku semena-menanya. Terjadilah kebebasan yang kebablasan, kemerdekaan yang bisa kita katakan kebablasan. Lihatlah di jalan raya, lampu merah pun sudah tidak dipedulikan orang. Jalan pun saat ini suka-sukanya lawan arus yang bisa mengakibatkan fatal dalam kehidupan, di dalam perjalanan lalu lintas. Tetapi orang tidak pernah mempedulikan. Terjadilah semena-menanya. Nah, di dalam kehidupan anak-anak sekarang juga banyak anak-anak yang suka-sukanya berkata-kata. Dia bilang suka hatikulah. Kenapa rupanya? Kenapa kau usil? Kalau orang tuanya menasihati, suka kula pak. Kok mama atau bapak mau mengatur-ngatur? Ini kan badan-badanku. Ya sesuka hati saya. Mungkin karena ditegur oleh orang tuanya, dibikin mungkin tato di tangannya, ditegur, sehingga dijawab ya suka-suka saya. Dan banyak lagi amang-inang yang mungkin menjadi beban pikiran bagi kita di tengah-tengah kehidupan kita. Dan inilah yang tadi saya katakan, kebebasan yang kebablasan. Dan ini juga menjadi alasan manusia sesuka hatinya saat ini. Alasannya adalah hak asasi. Tapi jika ini kita dipertanyakan amang dengan inang, dan juga kepada anak-anak muda, apakah betul ini hak asasi itu? Benarkah melawan arus? Benarkah menerobos lampu merah adalah hak asasimu? Benarkah kau suka-sukanya ngomong sama orang tuamu, ayah dan ibumu adalah hakmu? Dan benarkah dengan alasan hak asasi tadi setiap orang bisa berbuat seenaknya? Untung saja Tuhan tidak pakai hak asasinya. Dilihat kau kayak gitu, habislah kau di tempat mati. Dan kehidupan sekarang ini, itulah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masalah yang dihadapi jemaat Korintus. Bagaimana mereka telah terpengaruh dengan filsafat Yunani yang mengatakan tubuh adalah jahat dan rendah yang memenjarakan jiwa. Karena itu tubuh dapat digunakan seenak-enaknya, terutama untuk penyimpangan seksual, bahkan sampai mengawini istri ayahnya atau ibunya. Semua kebebasan yang kebablasan terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus. Itu sebabnya dikatakan di dalam firman Tuhan,
di ayat yang ke-13. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan oleh Allah. Sehingga ada pemahaman, selagi ada kesempatan kita pakailah. Memenuhi hasratnya, memenuhi nafsunya. Wah, ini sudah salah. Seharusnya kalau ada kesempatan bukan dipakai untuk hal-hal yang merusak tubuhnya. Bukan demikian. Ini pemahaman yang salah. Sehingga pemahaman yang ada di tengah-tengah jemaat itu, mereka beranggapan sebagaimana dikatakan segala sesuatu halal bagiku. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menurut mereka mungkin mengatakan bahwa tubuh ini sudah ditebus. Karena itu, karena saya sudah dimerdekakan, dibebaskan, lalu saya dapat melakukan apa saja, termasuk berselingkuh dan merusak diri sendiri. Ada satu tulisan yang pernah saya baca bahwa sekitar 30% pasangan yang sudah menikah melakukan perselingkuhan. Mereka mengatakan bahwa perselingkuhan itu atas dasar suka sama suka dan asalkan tidak hamil. Sehingga muncullah istilah berselingkuh itu indah. Kalau ini pemahaman dianut oleh anak-anak kita, generasi kita, hancur semuanya. Mau apa lagi? Karena itu kita harus waspada amang-inang melihat sepak terjang anak-anak kita. Kalau ada pemahaman seperti ini, pasti kita semua mengatakan itu tidak benar, salah besar, harus kita hindari. Nah, kalau memang harus dihindari, bagaimana caranya? Cara utama untuk menghindari penyalahgunaan tubuh dengan kebebasan yang bablas tadi adalah jawaban kita atas pertanyaan, milik siapakah tubuhmu? Dan melalui firman Tuhan saat ini dikatakan di dalam perikop hari ini, nasihat terhadap percabulan. Kalau di dalam tema minggu dikatakan pengendalian diri terhadap teknologi. Itu sebabnya dikatakan oleh Paulus di ayat 15. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Dan di ayat 19 dan 20, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu? Karena itu kamu telah dibeli dengan harga mahal dan lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Hati-hati. Bukan berarti kalau sudah ditebus jadi hidup kita milik kita, tidak. Itu sebabnya Paulus katakan di dalam Galatia 2 ayat 20, aku yang hidup sekarang bukan aku lagi tetapi Dia yang hidup di dalam kehidupan saya. Karena itu melalui firman Tuhan saat ini ada beberapa hal yang mau disampaikan kepada kita untuk menyikapi supaya seseorang, supaya kita jemaat mampu mengendalikan diri terhadap pengaruh-pengaruh kemajuan zaman
atau teknologi ini. Yang pertama, sebenarnya tubuh kita ini bukan milik kita. Itu yang dikatakan di dalam ayat 19 tadi. Tetapi milik Tuhan, bait Allah. Sehingga yang dikatakan, saya katakan tadi, apa yang dikatakan Paulus dalam Galatia 2 ayat 20. Bukan lagi saya yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kehidupan saya. Kalau Kristus yang sudah berdiam, kalau Kristus yang telah memiliki tubuh saya, maka tubuh saya ini, kehidupan saya ini harus sesuai keinginan Tuhan. Ya kalau misalnya Amang Inang atau anak-anak pemuda, kalau Anda dikasih pinjam kereta, bukan kereta milikmu, nggak mungkin kau mau suka-sukamu kau pakai kendaraan itu. Tapi kau harus hati-hati menghargai yang bukan milikmu. Karena itulah yang dikatakan yang pertama, bahwa kita ini hidup bukan lagi kita, dan hidup kita ini bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Itulah yang dikatakan di ayat 19, bait Allah. Kita ini hanya memakai, tapi jangan lupa kita pakai untuk kesenangan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, karena itulah kita harus benar-benar memahami, memakai milik Tuhan. Kita harus bertanya, apakah ini layak Tuhan? Apakah ini berkenan Tuhan? Kalau kau memakai barang kawanmu, kan kau tanya, boleh aku bawa jalan ke sana? Boleh aku pakai kendaraanmu mau pergi ke sana? Kan kita bertanya. Enggak mungkin kau mau berani-beraninya mau katakan, mana motormu, mana mobilmu, aku mau pakai. Tanpa ada permisi langsung merampas. Oh jangan. Jangan coba-coba. Jangan seperti itu. Jangan kita katakan sesuka hatikulah. Karena dia itu udah seperti ini sama saya. Jangan. Tidak ada seperti itu. Milik Tuhan tidak bisa semena-menanya kita pakai. Seenak udelmu, kata orang. Sesuka hatimu, jangan. Tetapi biarlah sesuka hati Tuhanlah memakai hidup kita untuk apa. Jangan kau pakai sesuka hatimu untuk apa, tetapi biar Tuhan yang memakai. Karena dia yang memiliki hidup kita ini. Yang ketiga dikatakan di ayat yang ke-19, apakah engkau tidak tahu bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus? Kalau ini bait Roh Kudus, berarti semua yang kita lakukan adalah yang berkenan bagi Tuhan. Coba kita bayangkan Amang Inang, bila seandainya Bapak Presiden mau datang dan menginap di rumah kita, saya pasti yakin hati kita berbunga-bunga. Bahkan handphone kita pun pasti akan kita pakai, manfaatkan untuk bergambar, berselfie dengan dia. Dan bahkan kita akan abadikan gambar kita itu dengan harga berapapun, pasti kita akan lakukan. Dan itu akan kita katakan itu terus menerus dari generasi ke generasi. Oh najolo dulu rumah kita dikunjungi, pasti kita akan katakan itu. Tetapi bagaimana seandainya Amang Inang, saudara-saudari, jauh lebih hebat lagi, Allah yang Maha Kudus mau menjadikan tubuh kita menjadi tempat dia bersemayam. Sudah pasti kita katakan luar biasa. Sudah pasti kita katakan amazing. Tapi itu belum pernah sekalipun Anda katakan itu. Tidak pernah kita merasa bahagia, tidak pernah kita merasa happy
kalau Tuhan bersemayam di dalam tubuh kita. Sementara kalau datang Pak Jokowi tadi ke rumahmu, menginap, makan, luar biasa aja. Sedangkan Tuhan kau cuek saja, enggak kau anggap. Seharusnya itu yang harus kita katakan. Itulah suatu kebahagiaan yang luar biasa. Karena Tuhan mau berdiam di dalam hidup kita. Dia jadikan hidup kita, tubuh kita menjadi bagas, joro, bait Allah yang kudus. Kalau Allah sudah berdiam dalam kehidupan kita, sudah pasti tidak mungkin kau mau mencubit anakmu. Kalau di depanmu anakmu nangis, ada Pak Presiden kan, yang baik-baik itu kau lakukan kan. Begitu juga kalau Tuhan Allah sudah berdiam dalam tubuh, nggak mungkin kau lakukan, kau berbuat semena-menanya atas tubuhmu. Ada Tuhan dalam hidup saya. Saya nggak boleh berkata seperti itu. Ucapan saya, tutur kata saya nggak boleh semena-menanya. Saya nggak boleh sesuka hati saya menghina orang, memfitnah orang. Dan kita tidak akan pernah mau mengeluarkan kata-kata kotor. Dan kita tidak akan pernah memakai mata kita untuk hal-hal yang jahat. Nggak mungkin kita mau melakukan hal yang melawan Tuhan. Karena itu, ya memang ini agak riskan sekali kalau dikatakan tidak tahukah kamu tubuhmu itu bait Allah. Ini nanti kadang dipelintir orang, dengar itu Pak, jangan kau merokok, itu khotbah Mang Pendeta. Kau bikin tubuhmu jadi gudang asap, kau bikin tubuhmu jadi gudang miras, kau bikin tubuhmu jadi narkoba. Jangan kita peralat, tapi sadarilah. Jangan kita lakukan hal-hal yang tidak berkenan, yang tidak layak. Dengan menggunakan tubuh kita ini yang adalah hakikinya adalah bait Allah. Kalau sudah tahu tubuh kita ini adalah bait Allah, rumah Tuhan, tempat Tuhan berdiam, nggak mungkin kita berani macam-macam amang dengan inang. Tetapi kita menyadari kebebasan yang diberikan Tuhan melalui penebusannya di kayu salib membuat saya hidup di dalam kuasa Tuhan. Saya harus mampu mengendalikan diri saya dari pengaruh teknologi, dari pengaruh kemajuan zaman ini. Sesudah kita dibebaskan oleh Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, telah memampukan kita melakukan kehendak Allah, yaitu kasih dan segala kebaikan lainnya. Itulah yang membuat kita hidup dan hidup orang lain di sekitar kita menjadi penuh damai, sejahtera, dan sukacita. Itu sebabnya kita telah diberkati untuk menjadi berkat. Karena itu melalui firman Tuhan saat ini kita dilarang agar kita tidak menyalahgunakan kehidupan ini untuk percabulan. Dan percabulan inilah amang dengan inang yang begitu besar sekali disorot di dalam firman Tuhan saat ini. Yang keempat, banyak orang merasakan bahwa hidup bebas tanpa aturan dan ikatan itu adalah hidup yang paling bahagia. Dan itulah yang terjadi di dalam epistel tadi. Bagaimana orang-orang begitu bangganya dia, sombongnya mereka, tidak mau hidup beraturan, membikin menara sampai ke langit. Karena Tuhan melihat itu tidak benar, ada kesombongan, mereka mendewa-dewakan kebebasan itu, sehingga Tuhan murka dan bahasa mereka
campur adukkan jadi nggak saling kenal satu sama lain. Dang masih atusan kalau bahasa Bataknya. Banyak orang saat ini bersikap seperti itu, menganggap hidupnya bersama Allah itu merepotkan. Harus ke gereja, membaca firman yang mereka anggap menghabiskan waktu dan membosakan. Bosan mendengar firman terus. Harus membayar iuran dan lain-lain. Banyak sekali aturan. Lalu mereka berbuat sesuka hatinya. Tetapi bukankah hati dan jiwa mereka kosong? Ketika mereka mengalami pergumulan, mereka hanya mengandalkan kemampuan yang sangat terbatas, membuat mereka gelisah, khawatir, bahkan cepat berputus asa atas situasi keadaan yang mereka hadapi. Jauh sekali dengan sikap kehidupan orang yang di dalam Tuhan. Kalau manusia, kalau kita hidup di dalam Tuhan, dia selalu nyaman. Dia tidak pernah terusik. Dia tidak pernah stres walaupun virus corona melanda dunia ini. Kenapa dia tidak terganggu? Kenapa dia bisa tenang? Karena dia yakin dengan yang dia percayai. Dia yakin dengan imannya. Ada Allah yang selalu dan senantiasa menjaga hidupnya. Ketika datang kesukaran, ketika datang kesulitan, dia tidak pernah berputus asa. Dia tidak pernah menjauhkan dirinya. Karena dia percaya Tuhan Yesus yang selalu berkata, yang selalu dia dengar, selalu ada harapan di dalam Tuhan. Bersama Tuhan pasti bisa. Itulah hidup mereka yang selalu bersuka cita karena selalu diisi dan selalu memohon datang kepada Tuhan, memohon kasih daripada Kristus. Karena itu saudara-saudari yang terkasih, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kemajuan teknologi ini, jangan menjadi teknologi itu yang menguasai kehidupan kita. Ingat, Kristus yang sudah memerdekakan kita. Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Kristus yang setelah menebus kita. Haruslah kita bersyukur dan mau ditebus, diselamatkan, dibebaskan. Dan ingat bahwa tubuh kita bukan kita yang memiliki, tetapi Tuhan yang memiliki. Dialah yang menjadikan tubuh kita ini menjadi bait Allah, menjadi tempat Dia berdiam untuk menuntun kita, untuk membawa kita kepadanya. Karena itu pakailah hidupmu, pakailah tubuhmu, pakailah semua yang ada dalam hidupmu untuk memuliakan Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan di ayat yang ke-20 tadi. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bagaimana kita mau memuliakan Allah dengan tubuh kita? Jauhkan hidupmu dari pengaruh-pengaruh dunia. Kuasai, kendali dirimu. Rutin kita membaca firman Tuhan supaya kita mampu. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Jangan ada kata terlambat. Hiduplah bebas sebebas-bebasnya di dalam dan hanya untuk melakukan kehendak Tuhan Yesus. Pasti itulah hidup yang paling berbahagia. Sebahagia-bahagianya kalau kita mau hidup bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar.
Ajarkan kami selalu dalam kehidupan kami, agar kami menyadari bahwa kami adalah milik-Mu. Jika kami adalah milik-Mu, kami harus selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Kami harus datang mendekat kepada-Mu Tuhan, supaya hati kami, pikiran kami, jiwa kami, semuanya Engkau kuasai Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan dikuasai oleh nafsu duniawi, dikuasai oleh pengaruh-pengaruh zaman, kemajuan teknologi yang bisa menjauhkan kami daripada-Mu Tuhan. Tapi biarlah kami tetap menyadari bahwa hidup kami bukan lagi kami yang hidup, tetapi Engkau Tuhan telah hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, dan biarlah kiranya Tuhan memberkati kami dan menyelamatkan kami dari pengaruh virus COVID-19 ini. Banyak dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan, kiranya Tuhan berkenan mengampuni dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat 362 ayat yang pertama dan seterusnya. Kita ucapkan syukur dan terima kasih kepada Allah Tuhan kita yang telah memberikan firman-Nya pada kita hari ini, agar kita mampu untuk mengendalikan diri dalam menghadapi teknologi. Segala sesuatu halal, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal, tetapi orang-orang percaya tidak boleh diperhamba oleh satu apapun. Terima kasih bagi-Mu ya Tuhan Allah kami, yang telah memberikan firman kepada kami. Kini kami akan mengendalikan diri kami masing-masing untuk menghadapi kemajuan teknologi yang sedang ada di dunia ini. Ketika negara kita dan gereja Tuhan kini sedang menghadapi tantangan berat akibat virus corona, Tuhan mengharapkan supaya kita boleh mengendalikan diri, memakai tubuh kita sendiri menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dengan demikian
marilah kita mengendalikan diri kita masing-masing untuk berjalan pada masa adaptasi kebiasaan baru yang diterapkan oleh pemerintah kita. Yesus, pimpinlah kami selamanya, ajari kami ikut di sepanjang jalan hidup, tuntun umat-Mu masuk rumah-Mu. Berilah kami pun iman yang teguh, agar jangan ditaklukkan oleh susah dan keluhan, tapi berteguh ikut jalan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, jawab baikmu, Tuhan milikku semua, ku serahkan padamu, kudus Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.